يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daun salam di pucuk panci, yang jawab salam tadi mudah-mudahan banyak rezeki, cepat naik haji, mudah-mudahan nambah lagi rezekinya maksudnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى أيضا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Jami' Al-Muhajirin Bapak Al-Ustaz Haji Rohamsi SAG MM, yang terhormat Al-Ustadz Haji Ahmad Rifai SAG, yang terhormat para pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu namanya maupun gelarnya, namun tentunya tidaklah mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bil khusus juga Bapak Sarjono dan juga bapak-bapak lainnya yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin, baik ibu-ibu, bunda-bunda yang ada di saf belakang maupun ayahanda-ayahanda, bapak-bapak, mangcik-mangcik, kakak-kakak, adik-adik yang berada di depan. Mudah-mudahan bapak, ibu, ayah, bunda semua senantiasa diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah, dan mudah-mudahan anak-anak bapak ibu, ayah bunda, Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat limpahan rahmatnya dan nikmat-nikmatnya jua, walaupun hujan deras mengguyur tanah kita atau kota Palembang ini, di sekitar kita, di tempat kita ini, namun tidak menyurutkan langkah kaki kita untuk tetap bertandang, untuk tetap pergi menuju ke masjid Allah yang mulia ini.
untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah agama, dan nanti ditutup dengan salat isyraq bersama-sama. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada subuh kali ini terhitung pahala haji dan umrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, berikut semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempoh hari Ustaz Haji Rahamsi, ketua takmir kita, meminta kepada saya, Ustaz, saya minta nanti hari Ahad subuh Ustaz mengisi, tolong isikan mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak supaya kita ini semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan cinta itu kita mengikuti beliau, dan insyaallah dengan mengikuti beliau kita nanti akan bersama-sama di syurga Firdaus bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Ustaz, saya bilang. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bulan Rabiul Awal, walaupun belum sampai tanggal 12. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ini mengapa dijadikan contoh oleh Allah untuk kita, dan apa yang patut kita contoh dalam diri pribadi beliau dalam konteks kekinian. Mengapa Nabi Muhammad dijadikan contoh oleh Allah untuk kita? Karena beliau ini sama-sama manusia, sama dengan kita. Kalau kita disuruh nyontoh jin, jin tak kejingoan. Kalau disuruh nyontoh malaikat, malaikat tak kejingoan, susah nyontohnya. Maka kita disuruh mencontoh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sama jenisnya dengan kita, sama-sama manusia. Nabi Muhammad beludah, kita juga beludah. Kita berkeringat, Nabi Muhammad juga berkeringat. Kita tidur, Nabi Muhammad juga tidur. Kita berbini, Nabi Muhammad juga berbini, sama. Kalau nyontohnya Nabi Isa susah. Kalau Nabi Isa tak pernah berbini, Bapak Ibu sekalian. Sayang ya, sudah dinjuk pekakas tapi tak digunakan. Jadi batu akik kaki. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dikatakan di dalam kitab Burda, Muhammadun basyarun la kal basyari. Muhammad itu memang manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Maka Allah nyuruh kita untuk mencontoh beliau. Contoh kecil, kita ini tidur, Nabi Muhammad juga tidur. Tapi tidurnya kita dengan Nabi Muhammad berbeda. Nabi Muhammad tidurnya hanya matanya saja, tetapi hatinya senantiasa terjaga dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ini manusia, Nabi Muhammad juga manusia. Kita berkeringat, Nabi Muhammad juga berkeringat, tapi keringatnya beda. Keringatnya Nabi Muhammad itu harum, semerbak seperti minyak kasturi yang paling wangi di dunia ini. Jadi begitu beliau ini ada di suatu tempat, tercium aroma wanginya, itu menunjukkan bahwasanya adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan keringat kita. Tidak mandi seharian baik, bukan tercium bau harum ya, tercium bau badak Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia. Kita beludah, Nabi Muhammad juga beludah, tapi ludahnya berbeda. Nabi Muhammad ludahnya mengandung obat Bapak Ibu sekalian.
Suatu ketika Nabi Muhammad hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang mulia yang mengikuti Nabi Muhammad hijrah yang pertama kali pada saat itu. Kemudian beliau bersembunyi di dalam gua Sur namanya, di kota Mekah, karena dikejar-kejar oleh pemuda-pemuda Quraisy hendak dibunuh pada saat itu. Masuk dalam gua Sur. Sebelum masuk, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, biarkan saya masuk duluan, baginda nanti belakangan." Kenapa begitu? Saya akan membersihkan dulu gua ini, mungkin ada kotoran binatang di dalamnya, mungkin juga ada binatang berbisa di dalamnya. Biar saya bersihkan ya baginda Rasul. Baik, kata. Kemudian singkat cerita, habis dibersihkan sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ternyata apa yang terjadi? Begitu Abu Bakar Siddiq membersihkan di dalam gua ini, di pojok gua yang agak gelap itu ternyata ada seekor ular. Begitu dia membersihkan di pojok gua itu, digigit tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dalam satu riwayat ular, dalam riwayat yang lain diceritakan kalajengking. Nah, ini jadi berbeda riwayat saja Bapak Ibu sekalian. Kemudian tidak lama berselang, tangan Abu Bakar kemudian bengkak. Tangan Abu Bakar kemudian membiru karena bisa ular ini. Sakitnya bukan alang kepalang. Abu Bakar menahan rasa sakitnya supaya tidak diketahui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kala itu. Kemudian beliau mempersilakan baginda Rasul masuk duluan. Silakan baginda masuk duluan. Saya sudah bersihkan gua ini dari kotoran binatang. Baginda Rasul karena capek mendaki gua, mendaki gunung Jabal Nur itu, gua Sur. Kemudian baginda tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak berapa lama tertidur baginda, kemudian menetes air mata daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian baginda Rasul, air matanya ini menetes di pipinya baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul melihat, "Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Apakah kamu tidak suka bersama-sama hijrah dengan saya menuju ke Madinah?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah kamu berat hati meninggalkan anakmu, meninggalkan istrimu di Mekah untuk hijrah bersama saya ke Madinah?" "Tidak ya Rasulullah." "Lalu mengapa engkau menangis?" "Ini ya Rasulullah, tangan saya digigit ular tadi ya Rasulullah, sakitnya bukan alang kepalang." "Loh kenapa enggak bilang dari tadi?" kata Rasulullah. "Sini tangannya." Ringkes dibacain bismillah sama Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas hadhil ba'sa, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa, ishfi antas syafi, la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru ba'dahu saqama. Diludahin sama Rasulullah dengan ludahnya yang mulia. Tidak selang berapa lama Bapak Ibu sekalian, tangan Abu Bakar yang tadinya bengkak, bengkaknya mengempes. Tangan Abu Bakar yang tadinya biru, birunya hilang. Tangan Abu Bakar yang tadinya sakit bukan alang kepalang karena racun ular berbisa ini, sakitnya hilang karena ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu kalau ludah gitu, mungkin bengkak campur koreng Bapak Ibu sekalian. Tidak sembuh malah borok mungkin. Inilah ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia Bapak Ibu sekalian. Bahkan ludah Rasulullah ini bisa menyembuhkan sakit mata beliau. Suatu kali beliau ini waktu kecil belekan. Itu disebutkan dalam riwayat yang sahih. Belekan, sakit mata yang sangat parah, hampir buta Bapak Ibu sekalian. Sudah berobat ke sana kemari, sudah minum obat yang ini yang itu, berobat ke sana kemari tidak sembuh juga. Kemudian ini pamannya mengajak baginda Rasul yang masih kecil kala itu ke rumah seorang pendeta Yahudi.
Kemudian dia bertanya, pendeta, apa sih obat daripada sakit keponakan saya ini? Kemudian pendeta ini ngomong, pendeta ini lihat ciri-ciri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat. Ini calon nabi, dia bilang. Kemudian dia ngomong, Pak, kata dia, kakek, dalam satu riwayat kakeknya yang mengajak dia masih kecil, kakeknya, kakek ini, beliau ini insya Allah adalah salah satu ciri-ciri seorang nabi akhir zaman. Obatnya tidak kati, kata dia, kecuali ludah dia sendiri yang akan menyembuhkan sakit matanya. Ludah dia sendiri, betul, betul. Akhirnya dibawa pulang Nabi Muhammad. Begitu kemudian dioleskan dengan ludahnya sendiri, itu sakit mata yang sangat parah, hampir buta Rasulullah pada saat itu sembuh. Sembuh tanpa bekas sama sekali. Subhanallah. Ternyata obatnya ada pada diri beliau sendiri. Ini kisah yang sahih. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu Rasulullah dijadikan contoh oleh Allah untuk kita. Kemudian apa yang perlu kita contoh dalam diri pribadi beliau, bapak ibu sekalian? Ada paling tidak 3 yang perlu kita contoh. Apa itu, Ustaz? Yang pertama, ibadahnya. Rasulullah itu orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah itu orang yang paling bersih hatinya. Rasulullah itu orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun Rasulullah itu sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau salat malam Rasul kakinya sampai bengkak-bengkak. Saya yakin di sini banyak yang bengkak juga, tapi asam urat, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam Rasulullah tidur bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di pertengahan malam Siti Aisyah meraba-raba, Rasulullah sudah tidak ada. Dilihat sama Siti Aisyah, baginda sedang salat malam. Kemudian terbangun lagi Aisyah, di sepertiga malam yang terakhir Rasulullah masih salat malam. Sampai menjelang subuh, baginda Aisyah radhiyallahu anha melihat baginda Rasulullah masih salat tahajud juga menjelang subuh. Subhanallah. Kemudian ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, antum kan sudah dijamin surga oleh Allah. Antum ini orang yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mbok ya, jangan salatnya begitu-begitu amat. Maksudnya jangan begitu-begitu betul. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak senang kalau aku dikatakan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tes. Habis baterainya. Terima kasih. Ini habis baterainya mungkin. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawab baginda Rasulullah. Kalau kita dijamin surga sama Allah, mungkin tidak salat subuh lagi. Mungkin tidak salat 5 waktu lagi kita. Karena sudah dijamin sama Allah. Wong kadang-kala yang tidak dijamin saja, kita kadang bolong-bolong, Bapak Ibu. Kita kadang kesiangan salat subuhnya, kita kadang tidak salat sama sekali. Ada beberapa teman-teman kita salat ida, puasa ida, mengerjakan amal yang lain ida, padahal dia yakin tidak dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah beda. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, maka Rasulullah ini kemudian dijadikan contoh oleh Allah untuk kita. Kemudian yang selanjutnya, apa yang perlu kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhlak beliau yang mulia. Bagaimana akhlak beliau ini dikatakan oleh Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah
Al-Qalam ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala khuluqin 'azim, mempunyai akhlak yang sangat agung. Ini Allah yang memuji beliau, Bapak Ibu ayah bunda. Bukan manusia yang memuji beliau, tapi Allah Rabbul Alamin yang memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-katanya, dengan firman-Nya dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Bagaimana tidak agung, Bapak Ibu sekalian? Lawan dan kawannya mengakui keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kawan, tapi lawan mengakui keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ajak Bapak Ibu lihat cerita kisah Nabi Muhammad dengan seorang pendeta Yahudi. Ini belum pernah mungkin Bapak Ibu dengar cerita ini. Kalau dengan pengemis Yahudi mungkin sudah. Ini dengan pendeta Yahudi. Diceritakan pada saat itu Nabi Muhammad sedang ada pengajian di Masjid Nabawi. Ini pendeta Yahudi, ini soleh-solehnya orang Yahudi, paling saleh orang Yahudi. Kemudian Yahudi datang. Nabi Muhammad sedang isi pengajian kayak gini. Sorbannya begini ini. Nabi Muhammad dulu pakai sorban. Bapak Ibu sekalian. Nah, kayak gini ya. Kemudian di dalam cerita itu, dalam kisah yang sahih ini, pendeta Yahudi ini datang tiba-tiba, kemudian masuk dalam masjid. Serbannya Rasulullah itu ditarik dari belakang. Jadi begini, tercekek leher Rasulullah, ditarik dari belakang sekuat-kuatnya. Itu sahabat-sahabat yang di depan tidak terima tentunya, apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menghunus pedangnya hendak menebas leher Yahudi ini. Ya Rasulullah, izinkan saya menebas leher Yahudi ini. Apa kata Rasulullah? Jangan Umar. Jangan Umar, sabar, sabar Umar, kata Rasulullah. Apa sih Yahudi yang kau kehendaki, kata Rasulullah. Hai Yahudi, beliau tidak menyebutkan namanya, langsung menyebutkan Yahudi. Hai Yahudi, apa yang kau lakukan, katanya. Apa yang kau kehendaki, kata Rasulullah. Ya Muhammad, bayar utangmu, wahai Muhammad. Kan belum jatuh tempo, kata Muhammad. Ini memang sengaja Yahudi ini ingin memancing kemarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam kitab ini. Ingin memancing daripada kemarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum jatuh tempo sudah diminta utangnya. Jadi Nabi Muhammad punya utang berapa? 20 sak kurma. Ini Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ngomong sama Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar, kau pergi ke Baitul Mal, kau ambil 20 sak kurma untuk membayar hutangku kepada Yahudi ini. Kemudian tambahi lagi 20 sak kurma lagi. Untuk apa ya Rasulullah, kata Umar? Untuk memberikan kepada Yahudi ini sebagai hukuman untukmu. Sudah menakut-nakuti Yahudi ini, kata Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad mengeluarkan 20 sak lagi itu sebagai pembayaran karena Umar sudah menakut-nakuti pendeta Yahudi tadi dengan dia menghunus pedang tadi. Kemudian Umar bin Khattab mengajak Yahudi ini ke Baitul Mal. Sambil marah Umar bin Khattab, naik pitam sudah Umar bin Khattab hendak menebas leher Yahudi, tapi dilarang Rasulullah. Sampai ke Baitul Mal, kemudian Umar sedang bungkusin itu kurma, sedang menakar kurma 20 sak tadi. Yahudi ini ngomong, Umar, sudah 20 sak, tidak usah ditambah lagi, kata Yahudi ini. Yang 20 sak tidak usah lah baik. Aku tidak dengar omongan kau, kata Umar. Aku cuma dengar omongan nabiku
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu omongan kau, katanya. Umar masih tetap membungkus itu. Ya Umar, tahukah engkau mengapa aku melakukan hal itu? Mengapa aku mempertaruhkan nyawaku datang ke tempat kamu untuk kemudian mencekek leher daripada baginda Rasulullah nabimu, kata dia. Saya mempertaruhkan nyawa loh. Bisa jadi saya mati di situ gara-gara ditebas batang leher saya oleh para pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Kenapa? Apakah saya orang gila, kata dia, yang kemudian mempertaruhkan nyawa saya datang ke tempat kalian? Tidak. Ini orang Yahudi yang paling saleh, pendetanya Yahudi. Dia bilang, kamu tahu tidak saya siapa? Saya tidak perlu tahu kamu siapa, dia bilang. Yahudi ini terkenal namanya sebagai seorang pendeta yang sangat saleh pada zaman itu. Dia memang terdengar berita bahwasanya dia ingin masuk Islam. Kemudian dia berkata, Umar, saya sudah baca di dalam kitab Taurat bagaimana ciri-ciri nabimu yang mulia itu, kata dia. Tapi saya ingin membuktikan dengan mata kepala saya sendiri, saya ingin membuktikan kelakuannya dengan perbuatan saya sendiri, kata dia. Apa yang tercantum dalam Taurat yang belum saya rasakan, belum saya lihat sama sekali dengan mata kepala saya, yaitu di Taurat dikatakan ghalaba hilmuhu ghadabuhu. Apa itu artinya? Yaitu yang namanya sifat rasa kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Saya melihat bahwasanya luar biasanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah satu ini. Begitu saya cekek lehernya, saya tagih hutangnya belum jatuh tempo, saya permalukan di depan sahabat-sahabatnya sendiri, ternyata dia masih bisa menahan emosinya walaupun dia bisa melampiaskan emosinya itu. Subhanallah. Sejak saat ini Umar, saksikan oleh engkau Umar, saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Yahudi, pendeta Yahudi yang luar biasa ini, yang saleh ini, masuk Islam gara-gara akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kadangkala bukannya ngajak wong masuk Islam, kita kadangkala mengajak wong lain keluar dari Islam. Kenapa? Gara-gara akhlak kita, gara-gara kelakuan kita, gara-gara omongan kita. Bapak ibu sekalian, lihat saja zaman sekarang, ustadz sama ustadz gontok-gontokan, yang sikok ngomong dia paling benar, yang lain ngomong dia paling benar. Satu kelompok lain kemudian mencerca kelompok yang lain, menggunjing kelompok yang lain, mengatakan kelompok lain itu bid'ah, khurafat, tahayyul dan lain sebagainya. Wahabi mengatakan NU itu khurafat, tahayyul bid'ah, maulid itu bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Dak katik contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling gontok-gontokan sesama Islam. Bapak ibu, orang kafir tepuk tangan. Bapak ibu sekalian, para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini bagaikan kepalan tangan, 5 jari ini kalau mengepal bapak ibu sekalian, insya Allah kalau ngoco wong, insya Allah wong itu bakal sakit. Kalau ngoco wong kita mengepal macam ini, wong itu bakal jatuh bapak ibu. Kalau kita bersatu, kita sering disakiti oleh orang lain, tapi karena kita tidak bersatu, maka kita tidak menang bapak ibu sekalian. Ini perlambang 5 jari ini. Jari jempol melambangkan penguasa. Kemudian jari telunjuk melambangkan siapa? Jari telunjuk melambangkan orang kaya. Ini semua ada lambangnya. Jari jempol melambangkan orang kaya. Orang kaya, apa melambangkan penguasa. Penguasa ini kalau sudah begini beres kan? Bagus. Oke, beres. Ini penguasa. Kemudian jari telunjuk melambangkan orang kaya. Orang kaya kalau sudah nunjuk beres kalau insya Allah. Pak Ketua, ini AC-nya kurang adem. Ini nanti tolong AC-nya dimbek di rumah aku. Sudah aku beli ke 10 unit yang 2 PK kalau. Nah, ini wong kaya kalau sudah nunjuk beres kalau. Pak Ketua, ini hambalnya kurang tebal, agak embek di rumah aku.
Kalau kurang duitnya kakek, aku transfer lagi. Ini wong kaya. Kalau sudah nunjuk beres, insya Allah. Kemudian yang ketiga, jari tengah, Bapak Ibu sekalian. Melambangkan siapa? Jari tengah ini melambangkan TNI, Polri, ulama-ulama kita. Tidak boleh memihak satu sama lain. Tidak boleh condong ke kanan, tidak boleh condong ke kiri. TNI, Polri harus ada di tengah-tengah masyarakat. Harus bisa menengahi masyarakat. Ulama juga begitu, harus bisa menengahi masyarakat. Jangan kemudian membuat masyarakat menjadi rusak, ya. Ini kadang-kala begitu. Ada ulama yang semacam ini, ulama su namanya. Kemudian yang keempat, ini jari manis, pemuda, pemudi. Ini dilambangkan dengan jari manis, masa muda, masa yang manis. Maka pemuda ini harus dirangkul, jangan dipukul. Harus dibimbing Bapak Ibu sekalian. Jangan kemudian kita pukul dia. Kemudian yang kelima, yaitu jari kelingking. Melambangkan siapa? Jari kelingking ini melambangkan ibu-ibu, melambangkan emak-emak, melambangkan kaum wanita. Kecil jari kelingking ini, tapi luar biasa peranannya. Emak-emak, ibu-ibu ini luar biasa peranannya. Kecil dia, peranannya luar biasa. Kalau tidak katik jari kelingking, mak mano kita nak ngupil, Bapak Ibu. Kalau tidak katik jari kelingking, mak mano kalau kita nak meriksa ayam kita betelok apa belum? Kan pakai jari kelingking, tidak mungkin pakai jari jempol, Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian, kecil dia, peranannya luar biasa, emak-emak ini. Maka kalau suit, ya, kalau suit jari kelingking dengan jari jempol, pasti menang jari kelingking. Betul ibu-ibu ya? Maka penguasa kadangkala gara-gara skandalnya dengan wanita, penguasa ini bisa kemudian hilang jabatannya. Presiden Amerika Serikat punya skandal, ya. Bill Clinton dulu punya skandal dengan siapa namanya? Lupa saya sudah, di Gedung Putih, lengser dia ke Prabon. Wali kota Garut, ya, punya skandal dengan wanita, lengser dari jabatannya. Banyak sekali contoh-contoh kepala negara, contoh-contoh orang yang di atas, laki-laki yang kemudian dia lengser dari pimpinannya, dari tampuk pimpinannya gara-gara wanita. Para bapak, para ibu, kalau seluruh jari ini kemudian mengepal seperti ini, bersatu seperti ini, maka kita tidak mudah untuk dikalahkan. Kadangkala zaman ini lagi Bapak Ibu sekalian, kita tidak mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Rasul mengajarkan kepada kita jangan membesarkan hal yang kecil. Gara-gara furu'iyah kita kemudian berpecah belah. Yang satu Fatihahnya pakai bismillah, jahar bismillahnya. Yang satu Fatihahnya sir, bebalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihahnya jahar. Yang sikoknya sir, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak pakai Fatihah, langsung alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah itu imam itu. Akhirnya bebalah gara-gara Fatihah. Gara-gara salawat bebalah. Ada yang tahiyatnya pakai sayyidina, ada yang tidak pakai sayyidina, bebalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang tahiyatnya tidak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bebalah pula Bapak Ibu. Ada yang terawihnya 8, terawihnya 20, bebalah juga. Gara-gara terawih. Bapak Ibu, ayah bunda, yang sholat terawihnya 8 itu dulur kita. Yang sholat terawihnya 20 dulur kita. Yang tahiyatnya pakai sayyidina dulur kita. Yang tidak pakai sayyidina dulur kita. Yang bismillahnya sir dulur kita. Yang bismillahnya jahar dulur kita juga. Yang sholat subuhnya pakai kunut dulur kita. Yang tidak pakai kunut dulur kita juga. Yang tidak sholat subuh tidak tahu dulur siapa. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita. Di kampung saya Tangga Buntung itu ada Masjid Muhammadiyah sebelah sana, Masjid NU sebelah sini. Suatu malam sholat tarawih. Habis tarawih biasanya, habis sholat isya biasanya ada kultum. Sholat isya kultum. Kemudian Masjid Muhammadiyah duluan. Habis sholat isya dia naik dainya, mubalighnya naik.
Penceramahnya naik pojok mimbar, kemudian ngomong berapi-api. Ini corong masjid saling berhadapan, toanya saling berhadapan, besak-besakan toa, Bapak Ibu sekalian. Kemudian penceramahnya ngomong dalam kultumnya, Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, jamaah salat isya, tarawih dan witir, jangan melok-melok masjid yang sebelah, kata dia, masjid yang 20 rakaat salatnya itu bid'ah, itu tak katik contohnya dari Rasulullah, itu namanya bid'ah dhalalah, sesat dalam neraka jahanam kaki. Kemudian masjid yang sikoknya tak terima, jamaahnya dengar, kemudian ustadznya dikompori sama jemaah, Ustaz, kita dikatakan bid'ah Ustaz sama masjid Muhammadiyah, kita dikatakan kurafat, kita dikatakan bid'ah dhalalah, sesat masuk neraka Ustaz. Balas Ustaz, balas. Ustadznya naik mimbar, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, seluruh jamaah yang dirahmati Allah, jangan dengerin masjid sebelah yang ngato ke kita bid'ah, yang ngato ke kita sesat, yang ngato ke kita masuk neraka. Yang mereka itulah yang sholat tarawih 8 rakaat 3 witir, itulah yang masuk neraka, yang sesat mereka itulah. Kemudian Bapak Ibu, ada preman 2 ekor lewat di lorong dekat masjid itu, dengar ceramah itu. Ya Allah, kata dia, sholat tarawih 8 rakaat sesat masuk neraka, sholat tarawih 20 rakaat sesat masuk neraka juga. Untungnya lur kita tak sholat tarawih, tidak masuk neraka kita. Masya Allah. Apa ibu, ayah, bunda, inilah orang awam. Kemudian mendengar ulamanya ngomong macam itu, sikok ngato ke ini, sikok ngato ke macam itu. Orang awam yang tidak tahu menahu tentang hukum Islam, kemudian mereka menyimpulkan yang tidak-tidak tentang Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukan mereka dekat dengan Islam, semakin jauh dengan Islam, gara-gara ulamanya seperti itu. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlakul karimahnya, maka Allah menyuruh kita untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam alaihi salam iri dengan kita umat Nabi Muhammad. Banyak nabi-nabi lain itu cemburu, iri, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Terutama Nabi Adam. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, itu ada 4 irinya Nabi Adam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yang pertama, wa hukiya anna Adam alaihi salam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam berkata, Inna Allah a'ta ummata Muhammadin 4 karamatin. Sesungguhnya Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad 4 keutamaan, 4 kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada aku, kata Nabi Adam. Apa itu? Yang pertama, ihdaha qubul taubati kana bi Makkah wa ummata Muhammadin yatubuna fi kulli makan fayuqbalu taubatuhum. Jadi Nabi Adam mengatakan, salah satunya, kata dia, yang pertama, saya ini diterima taubatnya hanya di kota Mekah. Jadi Nabi Adam itu bertaubat, dia sudah makan buah khuldi bersama dengan istrinya, diterimanya taubat Nabi Adam hanya di kota Mekah. Selain di kota Mekah tidak diterima. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka bertaubat kepada Allah, di tanah kelahirannya sendiri, di Palembang, di Sumatera Selatan, di Jawa, di Mekah, di mana baik dia bertaubat kepada Allah atas dosa-dosanya, pasti akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya iri Nabi Adam dengan kita. Kemudian yang kedua, wasaniyatu inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Saya ini pada saat saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, makan buah khuldi, sikok kesalahan Nabi Adam cuman makan buah khuldi. Saya maksiat kepada Allah, Allah jadikan saya telanjang bulat, kata Nabi Adam.
Allah lemparkan saya ke dunia, dari surga ke dunia dengan telanjang bulat. Nabi Adam itu dilemparkan, tadinya pakai pakaian yang indah dari surga. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi Adam itu dulu seluruh tubuhnya itu ini berupa kuku, Bapak Ibu sekalian. Kulitnya berupa seperti kuku. Maka ketika beliau itu kemudian bermaksiat kepada Allah dengan makan buah khuldi, kemudian kukunya cuma ada di kuku kita pada saat ini, di ujung-ujung jari jemarinya, kemudian di ujung-ujung kuku kakinya. Itu disebutkan dalam riwayat. Kemudian kata beliau, falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummata Muhammadin ya'suna uratan falabisahum. Kemudian umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka telanjang, kemudian diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Telanjang berzina, ya. Kita berzina telanjang. Kemudian tetap bisa memakai pakaian setelah berzina itu. Tidak dicopot pakaiannya oleh Allah, kemudian ditampakkan hinanya mereka. Telanjang itu Bapak Ibu. Tapi ada kisah Bapak Ibu sekalian. Ada cerita, ini cerita nyata. Di Kudus itu ada yang namanya Gunung Muria. Di situ dimakamkan Sunan Muria. Terkenal di pucuk itu wingit Bapak Ibu sekalian, sakral, tempat yang sakral. Ada beberapa kali anak muda-mudi yang berpacaran di sana. Di atas itu kan adem, dingin tempatnya. Tempat anak-anak muda-mudi galak berpacaran. Tempatnya banyak rimbun, banyak kerimbunan gitu. Pohon-pohon yang rimbun, yang kemudian tidak terlihat dari mata umum. Mereka berpacaran di pucuk situ, sampai kemudian bergaul suami istri, sampai kemudian begitu bergaul, mereka tidak bisa lepas satu sama lain. Itu namanya gancet Bapak Ibu sekalian. Kalau bahasa Jawanya gancet. Itu sampai berapa kali itu Bapak Ibu sekalian. Ditampakkan kehinaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berzina di pucuk itu, kemudian gancet, tidak bisa lepas lanang sama betina. Sampai kemudian mereka diturunkan dari gunung itu, diturunkan ke bawah masih gancet, sampai ke rumah sakit tidak bisa dilepas, akhirnya mati dua-duanya. Yang betino nyakar yang lanang juga ngebuk yang betino, karena ingin lepas tadi. Mereka ingin tidak diketahui aibnya oleh orang banyak, tapi ternyata Allah berkata lain, aibnya diketahui oleh orang banyak. Sampai telanjang bulat berdua, sampai di rumah sakit ditonton orang banyak Bapak Ibu. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian yang ketiga, wasalisa. Yang ketiga kata Nabi Adam alaihissalam, keirian beliau kepada Nabi Muhammad umatnya, lamma asaitu farraqa baini wa baina zawjati wa ummata Muhammadin ya'suna Allah wa la yafraqu bainahum wa baina azwajihim. Saya yang ketiga, kata Nabi Adam, saya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, habis makan buah khuldi, saya dipisahkan dengan istri saya. Jadi Nabi Adam itu dipisahkan begitu dilempar dari surga menuju ke dunia, itu dipisahkan. Siti Hawa ke Jeddah, ke Mekah, Arab Saudi. Sedangkan Nabi Adam kemana? India. Nabi Adam itu diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Maka dinamakan Jeddah, itu artinya nenek, ya. Beliau berpisah berapa tahun? Dalam riwayat 300 tahun Bapak Ibu sekalian. Kemudian dipertemukan di mana pertama kali? Di Jabal Rahmah. Maka Jabal Rahmah ini banyak yang naik ke atas. Kemudian Tugu itu banyak coretan, ya. Orang-orang yang punya keyakinan bahwasanya kalau nyoret di situ namanya dengan nama istrinya, mereka akan langgeng. Namanya dengan nama pacarnya akan langgeng. Kemudian ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, sedangkan kata Nabi Adam alaihissalam, mereka umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selingkuh mereka kepada istrinya, selingkuh mereka kepada suaminya, mereka berbuat maksiat apapun, tapi mereka tidak dipisahkan dengan istrinya, tetap saja bersama istrinya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, ayah bunda, kata Nabi Adam alaihissalam dalam kitab Nasaihul Ibad ini, warrabi'atu inni asaitu fil jannah, saya bermaksiat di dalam surga dengan makan buah khuldi.
wa akhrajani minha, dan Allah mengeluarkan saya dari surga. Wa ummata Muhammadin ya'sunallah, dan umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kharijal jannah, di luar surga, di bumi, artinya di luar surga. Fayudkhilahum fiha idza tabu, maka Allah akan memasukkan mereka dalam surga apabila mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya kita umat Nabi Muhammad. Kita, ya Pak Ibu, bermaksiat kepada Allah di luar surga di dunia, tapi kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini, insyaallah kita nanti akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya katakan, kalau kita ini mau masuk surga dengan amal kita, kita tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Nabi Adam alaihissalam punya dosa cuma satu. Kita dosanya banyak, bapak ibu sekalian. Dari dunia pengen masuk surga, jauh panggang dari api. Kemudian kenapa kita bisa masuk surga, Ustaz? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau pengen dapat syafaat baginda Rasul, banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita dikenali oleh baginda nanti di yaumul qiyamah. Ya ummati ta'ali, ta'ali ya ummati. Kata Nabi Muhammad, wahai umatku, kesini, kesini wahai umatku, kata Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad kemudian mengenali kita sebagai umatnya? Karena kita banyak solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat kita tuh nyampe ke Madinah, Bapak Ibu. Solawat kita yang kita ucapkan di sini, di Indonesia, di Palembang ini, sampai ke Madinah, sampai ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tidak nyampe. Seluruh solawat yang kita ucapkan ini untuk baginda Rasulullah sampai kepada beliau. Jadi beliau nanti akan kenal kita karena solawat kita yang banyak waktu hidup di dunia. Kemudian beliau mengenali kita dengan apa? Dengan banyaknya kita berwudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Orang yang wudu pasti rajin salat. Tidak mungkin wudu baik tidak salat, Bapak Ibu sekalian. Beliau mengenali kita dengan wudu kita. Orang yang suka berwudu nanti bercahaya mukanya nanti waktu di akhirat. Mukanya bercahaya, anggota tubuhnya yang lain bercahaya, tangannya bercahaya, ini kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya. Dengan itulah baginda Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya, dan kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di atas dapat dipetik manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita dan juga kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sangat beruntung karena menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai nabi-nabi yang lain iri kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Maka banyak-banyaklah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada bapak atau ibu, ayah maupun bunda yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Monggo, Pak.